Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar pembahasan soal hari ini adalah motivasi kita hari ini. Ya, perkataan dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Apa maknanya? Maknanya emang orang muda itu punya potensi yang luar biasa. Ya, kalau orang tua butuhnya 1000 orang, cuma hanya bisa mencabut Gunung Semeru. Tapi kalau pemuda hanya 10 orang saja, maka berani untuk mengguncang dunia begitu. Dan potensinya besar sekali. Jadi sayang sekali kalau misalkan pemuda seusia kalian menyanyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah dengan potensi yang luar biasa. Ya, semoga nggak terjadi ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Kemarin kita sudah bahas soal-soal limit nomor 1 sampai 20 ya. Hari ini kita akan bahas yang sudah kalian kerjakan, nomor 21 sampai nomor 30 ya. Oke, nanti kalau ada waktu bisa nambah nomornya ya. Ya anak-anak, kita mulai seperti biasa ya. Nah, ketika kita menjumpai limit, apa yang harus kita lakukan dulu? Maka substitusikan nilai pendekatannya kepada soalnya ya. Jadi begitu. Jadi nanti kita tentukan dia punya limit atau enggak. Ketika dia bentuknya itu adalah tidak tentu, ya maka kita harus mengolah dari soal itu tadi. Oke, yuk kita masukkan dulu. Untuk nomor 21 kita punya limit X mendekati 2 dari 3X kuadrat min 6X dibagi X min 2. Oke, kalau kita substitusikan nilai X-nya 2 ini ke sini, jadi gimana? 3 dikali 2 kuadrat, dikurangi 6 dikali 2, dibagi 2 dikurangi 2. 3 dikali 2 kuadrat, 12 nak ya. 12, saya menyamping aja. Dikurangi 6 dikali 2 juga 12. Dibagi 2 dikurangi 2 itu adalah 0. 12 kurangi 12 berapa? 0, berarti hasilnya adalah 0/0. Tentu ya bentuknya ya. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini kita urai dulu. Oke, berarti kita apa ini? Karena bentuknya adalah polinomial, maka paling enak kita faktorkan. Iya, kita punya 3x kuadrat min 6x per x min 2. Yang kita faktorkan adalah pembilangnya anak-anak yang bagian atas ya. Berarti limit x mendekati 2. Yuk, apa yang bisa keluar dari sini? Angka 3 bisa keluar, oke? Oke, 3 sama 6. Jangan yang 6 yang keluar. Ya, faktornya ini. Kemudian X-nya bisa keluar 1 ya. Oke, ini 3 sudah keluar. X keluar 1. Tinggal apa yang ini yang depan? Tinggal X doang. Oke, ini 3 sudah keluar. Berarti min 6 dibagi 3. Berarti tinggal min 2 ya. X-nya juga sudah keluar. Selesai. Dibagi dengan X min 2. Ada yang sama? Ada. Ya sudah, kita coret yang sama. Hasilnya adalah limit X mendekati 2 dari 3X. Kita masukkan nilainya 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Selesai. 21 selesai. Oke. Next lanjut 22. Saya punya limit X mendekati 3 dari akar X plus 4. Oke. Dikurangi akar 2x plus 1, oke, dibagi dengan x min 3. Kita masukkan dulu, substitusikan x-nya dengan angka 3, berarti akar dari 3 ditambah 4, dikurangi akar dari 2 dikali 3 ditambah 1, dibagi 3 min 3. 3 tambah 4, 7, 7 di akar, berarti akar 7, oke, dikurangi dengan 2 dikali 3 ada 6, tambah 1 ada juga sama, akar 7.
dibagi 3 kurangi 2, 0. Ini hasilnya 0 per 0 ya. Nah, ini tidak boleh. Berarti harus kita olah dulu. Berhubung ini bentuknya adalah akar, masih ingat ya, kalau limit bentuknya akar, caranya bagaimana? Kita kalikan dengan sekawannya. Bentar anak-anak. Keliru tanda saya ini ya. Akar dari X ditambah 4 dikurangi dengan akar dari 2X ditambah 1 dibagi dengan X min 3. Kan anak kita kali dengan sekawannya. Sekawannya pembilangnya ya berarti. Berarti kita kali akar dari X plus 4 yang depan. Yang belakang adalah akar dari 2X plus 1. Jangan lupa kalau sekawan itu tandanya saja yang berbeda ya. Kalau di sini min, maka di sini plus anak-anak. Oke, atas bawah harus dikalikan dengan yang sama, bilangan yang sama, berarti yang bawah juga sama, X plus 4 ditambah dengan akar 2X plus 1. Begini. Oke, hasilnya berarti sama dengan limit X mendekati 3. Yuk, yang atas ini kan sudah sekawan anak-anak ya. Sudah sekawan yang atas, maka kalau kita ada perkalian antara bilangan yang sekawan, ya maka depan dikali depan, belakang kali belakang ya. Akar dikali akar, akarnya hilang ya. Tinggal X ditambah 4 gitu ya. Min dikali plus, berarti dia min. Akar 2X plus 1 dikali akar 2X plus 1 dari 2X plus 1. Ini ya. Dibagi dengan X min 3 dikali akar dari X plus 4 ditambah dengan akar dari 2X plus 1. Nah, begini. Oke, yuk kita urai. Yang atas jadi berapa ini? Limit X mendekati 3. X dikurangi 2X min X ya. 4 dikurangi 1 plus 3. Nah, yang atas tinggal ini. Yang bawah tinggal X dikurangi 3 dikali dengan akar X plus 4 ditambah dengan akar 2X plus 1. Nah, ini yang sama mana? Pembilang sama penyebutnya ini hampir sama ya. Cuma ini minnya nanti kita keluarkan anak-anak. Jadi kalau minnya kita keluarkan, supaya dia bisa disederhanakan atau dicoret gitu ya. Minnya saya keluarkan, berarti ini tinggal X doang. Ya, plus itu min kali berapa? Min kali min ya. Ini ya. Oke, dibagi dengan X min 3 dikali akar dari X plus 4 ditambah akar dari 2X plus 1. Oke, sudah kita coret. Yuk kita masukkan, ini space-nya tinggal sedikit ya. Jadi tidak saya tulis lagi, langsung dimasukkan saja. X-nya kita substitusi dengan angka 3 ya. Berarti yang atas ini karena sudah dicoret tinggal min 1 ya. Berarti min 1 per bawahnya nak, ini kita masukkan di sini. Akar dari 3 ditambah 4 ditambah dari akar dari 2 dikali 3 ditambah 1. Ini 7, ini 7. Akar 7 tambah akar 7 berarti 2 akar 7, oke? 1 per 2 akar 7. Nah, begini. Selesai anak-anak. Tapi biasanya bentuk seperti ini tuh tidak ada nak di pilihan ganda. Maka kita harus merasionalkannya. Caranya gimana? Kita bentuk aja min 1 per 2 akar 7. Kalau kita rasionalkan, dia dikali akar 7 per akar 7. Yuk kita kali. Min 1 dikali akar 7 min akar 7 ya. Per akar 7 kali akar 7. 7 kali 2 adalah 14. Berarti hasilnya adalah min 1 per 14 akar 7. Selesai. Panjang ya? Iya. Panjang. Nanti insya Allah ketika kita sudah sampai turunan anak-anak, akan lebih mudah. Untuk saat ini nggak usah dulu ya. Lanjut nomor 23. 23. Kita punya limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 2X min 8 dibagi dengan X min 4. Yuk kita substitusikan dulu. 4-nya kita masukkan sini ya. 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 8 dibagi dengan 4 min 4. Berapa yang atas?
16 dikurangi 8, 8 kurangi 8, 0 ya. Yang bawah juga 0. Loh. Ya bentuk tak tentu, tidak boleh ya. Nah, maka kita urai. Pakai apa ngurainya? Difaktorkan. Oke, kita faktorkan. Yang kita faktorkan yang atas ya. X kuadrat berarti X dikali X. Oke. Kalau dikali dia min 8, kalau ditambah dia min 2 berarti 4 sama 2 nak ya. Berhubung di sini min 2, maka yang besar yang min. Ini min, ini plus. Oke, dibagi dengan X min 4. Ada yang sama? Ada yang sama, kita coret. Wes, selesai. Tinggal masukkan X-nya, dimasukkan dengan angka 4, berarti 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Duh, gampangnya kayak gini kok ya. Oke, nomor 24. Nah, 24 ini sebetulnya salah soal anak-anak. Tapi nggak apa-apa karena kemarin saya nge-share-nya soalnya seperti ini. Ya sudah, kita lakukan seperti soal, oke? Berarti itu T kuadrat dikurangi 8 dibagi dengan T kuadrat. Langsung ya, 8 dikurangi 6 berarti plus 2. Gini aja. Yuk kita substitusikan dulu. 2-nya dimasukkan 2 kuadrat dikurangi 8 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 2. Berapa ini? 4 dikurangi 8 adalah min. 4 dibagi 2 kuadrat 4 ditambah 2 adalah 6. Oke, kita sederhanakan jadi 2/3. Min 2/3. Selesai. Ya, sebetulnya ini ada X-nya anak-anak. Cuma kalau 8X, oh iya sorry, T. Oke ya, 25. Limit X mendekati, tadi ngomong T, sekarang ngomong X ya, sorry ya. Gara-gara nyamuk di sebelah saya ini kayaknya. X mendekati 8. Yuk nak, X min 6 dibagi dengan akar X pangkat 3 ya min 2. Yuk kita masukkan dulu. 8 dikurangi 6 dibagi dengan akar 8 pangkat 3. Bener ya ini ya. 8 pangkat 3 dikurangi 2. Iya. Bener ya. Berarti hasilnya 8 dikurangi 6 berapa? 2 ya. Dibagi. Ayo ini berapa ini? 8 ini kan anak-anak. 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau saya tulis di sini, akar dari 8 pangkat 3 ini bisa saya tulis menjadi 8 pangkat 3/2 kan gini loh. Ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, kan gini. Nah, ya, berarti 2 pangkat 3 kali 3, 9/2. Oke, ya sudah, kita pakai ini aja. 2 pangkat 9/2 dikurangi 2. Ya, hasilnya berapa ini? Ini bisa kita keluarkan angka 2-nya, Nana. 2/2-nya kalau kita keluarkan ini 2 pangkat 1, gak usah gini aja deh. Ya, malah bingung nanti. Oke, selesai. Ini kalau feeling saya 3-nya bukan di sini, Nana, tapi di sini ya. Ya, enggak apa-apa deh. Oke, selesai anak-anak ya. Nomor 25, sekarang nomor 26. 26 sama. Ya, yuk. Kita coba nomor 26. Kita punya limit 26. Yuk. Limit X mendekati 2. Oke. Dari X min 2 dibagi 3 min akar X kuadrat plus 5. Yuk kita masukkan. 2 dikurangi 2 dibagi dengan 3 min akar 2 kuadrat plus 5. 2 kurangi 2, 0 ya. Oke. 2 kuadrat 4, 4 tambah 5 adalah 9. Akar dari 9, 3 ya. Berarti 3 dikurangi 3, hasilnya juga 0. Nah, ini bentuk tak tentu, tidak boleh. Ya, berarti harus diapain kalau begini bentuknya? Harus dikalikan dengan sekawannya. Oke, kita kalikan dengan sekawannya. Limit X mendekati 2, saya tulis dulu soalnya. X min 2 dibagi dengan 3 min akar X kuadrat plus 5. Yuk kita kalikan sekawannya. Sekawannya dari penyebut ya. Saya kurung dulu biar enak. Sekawannya dari penyebut. Maka dikali dengan seperti ini, cuma tandanya akan berbeda. 3 sama X kuadrat plus 5. Berhubung ini min, maka sekawannya adalah plus. Oke, atas bawah sama anak-anak. Atas bawah sama berarti 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Begini. Yuk kita kalikan limit X mendekati 2. Nah, yang atas ini bagaimana Bu? Yang atas biarkan saja.
Nggak usah diutak-utak dulu. Kita cari bentuk sederhananya. Nanti kalian kalau utak-utak yang bagian atas, nanti tambah ruwet begitu. Ditulis aja. Yang bawah kita operasikan anak. Berhubung dia sekawan, maka depan kali depan, belakang kali belakang ya. 3 kali 3 itu 9. Min dikali plus itu adalah min. Akar dikali akar, berhubung yang di dalam tanda akar sama, maka akarnya hilang. Berarti x kuadrat plus 5. Oke, hasilnya berarti dia sama dengan limit x mendekati 2 dari x min 2 dikali 3 ditambah akar x kuadrat plus 5 dibagi dengan, yuk kita bagi 9 dikurangi 5, 4 nak ya. Oke, min dikali x kuadrat berarti min x kuadrat, begini nak. Oke, ternyata setelah kita urai seperti ini, belum selesai. Kan belum bentuknya sederhana. Kita sederhanakan dulu, yang bawah difaktorkan. Kita faktorkan dulu yang bawah anak-anak. X mendekati 2 dari x min 2 dikali 3 plus akar x kuadrat plus 5. Oke, dibagi dengan, yuk, 4 itu adalah 2 dikali 2. Min x kuadrat itu satunya adalah min x, satunya adalah plus x. Nah, ini kan hampir sama ya. Cuma ini x-nya positif, ini x-nya negatif. Jadi kalau ini kita coret, ada min 1 di depannya sini ya. Oke, seperti tadi ya. Berarti hasilnya bagaimana ini? Min 1, kita masukkan langsung ya. Min 1 dikali 3, ditambah akar, yuk, x-nya dimasukkan 2 kuadrat ditambah 5. Oke, dibagi dengan 2 ditambah 2. Berapa hasilnya ini anak? Min 1 dikali dengan 2 kuadrat 4, 4 tambah 5, 9. 9 di akar 3, 3 tambah 3, 6. Sini ya, dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Min 6/4. Hasilnya adalah min 3/2. Selesai. Ada cara cepatnya enggak sih? Ada anak-anak. Ya, pakai turunan caranya kalau ingin cepat. Ya, insya Allah turunan untuk di fisika sudah kenal ya. Coba kita ini ya, kita intermezzo sedikit tentang turunan ya. Nah, kalau pakai turunan bagaimana Bu, pengenalan aja ini ya, supaya nggak sepanjang ini begitu. Kalau kita punya limit bentuknya akar anak-anak, jadikan dia bentuknya adalah x pangkat ya. Berarti ini menjadi x min 2 dibagi dengan 3 dikurangi. Oke, kita teruskan. Nah, ini kita jadikan pangkat anak-anak. Berarti x kuadrat ditambah 5 pangkat setengah. Kan gini ya. Nah, ini trik ya. Kita berbicara masalah trik ya. Kita turunkan. Oke, kita turunkan. X diturunkan 1 nak ya. Min 2 diturunkan 0. Oke, dibagi 3 diturunkan juga 0. Ya, yang ini kita turunkan. Nah, turunkan ini pangkatnya turun dulu nak. Berarti min setengah. Oke, dikali x kuadrat plus 5. Jangan lupa, setelah pangkatnya kita turunkan, pangkatnya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1. Begini nak. Ini. Ya, kemudian dalamnya ini turun nak. X kuadrat kalau turun adalah 2x. Ya, 5 diturunkan 0. Nah, begini ya. Nah, ini kalau kalian belajar turunan. Yang atas ya 1 doang lah. Yang bawah kita masukkan angka 2-nya. 2 kuadrat ini adalah 4. Ya, 4 ditambah 5 adalah 9. 9 pangkat min setengah ini adalah sepertiga. Nah, berarti yang bawah ini kok saya tulis 0 dikurangi setengah dikali sepertiga. Begitu. Dikali dengan yang ini x-nya juga dimasukkan 2 kali 2, 4. Ya, 4 tambah 0, 4. Nah, begini. Oke, berarti kalau sudah begini, ini saya coret. Hasilnya berapa ini? 1 dibagi, ini ada minnya ya. Min, tinggal 2 kan ini, 2/3 ya, 2/3. Nah, ini kita balik, berarti hasilnya adalah min 3/2. Itu sama anak-anak. Oke, pakai turunan. Udah ya, lanjut nomor 27. Kita punya nomor 27. Limit x mendekati 1 dari 2x kuadrat min x min 1 dibagi dengan 3x kuadrat min x min 2. Kita masukkan angka satunya.
2 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1 dibagi dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2. 2 kali 1 kuadrat 2. 2 dikurangi 1, 1 kurangi 1, 0 anak-anak. Bawahnya 3 dikali 1 kuadrat 3. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Tak tentu bentuknya, tidak boleh. Diapain berarti? Kita faktorkan. Yang difaktorkan yang mana? Ya atas dengan bawah anak-anak. Sama, dua-duanya kita faktorkan supaya bisa kita sederhanakan. Oke, yang atas 2x kuadrat berarti satunya 2x, satunya x. Min 1 ya 1 sama 1. Ya, terus kita harus coba-coba ini. Supaya hasilnya min 1 gimana? 2 dikali ini sama ini. Ini min, ini plus gini ya. Ya, terus bawahnya anak kita faktorkan satunya 3x, satunya x. Oke, min 2 itu adalah 2 kali 1. Sama ternyata dia min, maka ini min, ini plus. Nah, mana yang sama? Ya, kita coret anak-anak. Berarti hasilnya gimana? Limit x mendekati 1 dari 2x ditambah 1 dibagi 3x ditambah 2. Hasilnya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dibagi 3 dikali 1 ditambah 2. 2 kali 1, 2 tambah 1 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3 ditambah 2 adalah 5. 3 per 5 anak-anak. Selesai. Oke, 28. 28 kita punya limit x mendekati min 3 dari x kuadrat plus x min 6 dibagi dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kita substitusikan dulu. X-nya diganti min 3 ya. Berarti min 3 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 6. Dibagi dengan yang bawah. Min 3 kuadrat dikurangi 5 dikali min 3 ditambah 6. Yuk kita hitung. Min 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurangi 3. 6. 6 kurangi 6. 0 anak-anak yang atas. Pembilangnya 0 yang bawah. Min 3 kuadrat 9. Min kali min plus ya. 9 ditambah 15. Berarti 9 kalau ditambah 15 itu berarti 24. Ya, 24 ditambah dengan 6. Berarti 30. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Selesai. Oke, 29. Kita punya limit x mendekati tak hingga anak-anak. Oke, dari 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 4. Oke, kita masukkan dulu. Berarti hasilnya adalah 4 kali tak hingga kuadrat ditambah 5 kali tak hingga dikurangi 2 per tak hingga pangkat 3 ditambah 4. Tak hingga dikalikan berapapun hasilnya tak hingga ya. Berarti yang atas ini hasilnya adalah tak hingga. Bawahnya juga sama. Anak-anak tak hingga dipakaikan berapapun juga tak hingga. Ditambah 4 juga hasilnya tak hingga. Lah ini tak tentu anak-anak, tidak boleh. Ya masih ingat kan? Kalau kita punya limit x mendekati tak hingga, maka yang kita lakukan bagaimana untuk mendapatkan hasil penyelesaiannya, maka semua ini kita bagi dengan pangkat terbesarnya. Kita punya 4x pangkat 2 plus 5x min 2. Kita bagi dengan x pangkat 3 plus 4. Pangkat terbesarnya berapa ini? Ini ada x pangkat 2, ini ada x pangkat 1, ini ada x pangkat 3. Pangkat terbesarnya x pangkat 3, berarti yang atas kita bagi dengan x pangkat 3, yang bawah juga sama kita bagi dengan x pangkat 3. Karena caranya adalah dibagi dengan pangkat dia yang terbesar. Kemarin sudah saya terangkan ya. Yuk kita bagi, sehingga ini hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga. Yuk 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Ya berarti kan masih tersisa x pangkat 1 nih di sini. Karena yang x pangkat 2-nya hilang sama ini. Berarti kalau saya tulis otomatis begini. 4x pangkat 2 begini lah ya. Nah ini. Yang ini juga sama. Plus 5x dibagi x pangkat 3. Yang ini adalah min 2 per x pangkat 3. Begini aslinya. Dibagi dengan yang bawah. X pangkat 3 per x pangkat 3. Ditambah 4 per x pangkat 3. Oke. Berarti hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga. Yuk, 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Berarti tinggal 4 per x. Ini anak-anak ya. Kemudian, 5x dibagi x pangkat 2. Berarti tinggal 5 per x pangkat. X pangkat 3 ya.
X pangkat 2. Ini tetap tidak bisa diapa-apain. Ini, oke. Dibagi dengan yang bawah, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1. 4 dibagi X pangkat 3 juga tidak bisa diapa-apain. Nah, begini. Oke, sehingga dari sini, lanjut di sebelahnya. Semoga masih ada, oke. Lanjutan 29 gitu ya. Lanjutan nomor 29. Gimana tadi? Limit X mendekati tak hingga dari tadi 4 per X ditambah 5 per X kuadrat dikurangi 2 per X pangkat 3 dibagi dengan bawahnya 1 ditambah 4 per X pangkat 3. Kayaknya begitu dia tadi. Benar ya? Oke. Sekarang habis dibagi anak-anak dengan pangkat terbesarnya, maka kita substitusikan nilai X ini ke dalamnya. Berarti ini hasilnya 4 dibagi tak hingga, oke, ditambah 5 dibagi tak hingga kuadrat, dikurangi 2 dibagi tak hingga pangkat 3, gitu ya, per 1 ditambah 4 dibagi tak hingga pangkat 3. Masih ingat ya? Kalau ada bilangan dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0 anak-anak. Berarti ini adalah 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga hasilnya 0. Sehingga ini menjadi 0 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0. Pembilangnya namanya berapa ini? 0 ya, penyebutnya 1. Hasilnya adalah 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Selesai anak-anak. Oke, masih ingat ya caranya? Terus masih ingat juga kita ada cara yang lebih gampang lagi anak-anak. Bentar saya carikan. Ini anak-anak, masih ingat ya? Kalau kita punya limit X mendekati tak hingga, ada sebuah bentuk polinomial dibagi bentuk polinomial, maka kita lihat pangkat dari X-nya anak-anak. Kalau pangkatnya ini lebih besar yang atas, ya maka hasilnya adalah tak hingga. Yang ini. Kalau pangkat ininya itu lebih besar yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau pangkatnya sama, maka hasilnya adalah A per P ini. Oke, yuk kita coba. Kita coba ya. Nomor yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Pakai cara cepat tadi anak-anak. Nomor 29. Oke, ini ya. Kita punya limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 dibagi dengan X pangkat 3 plus 4. Oke, sekarang pembilangnya kita lihat. Pembilang pangkat terbesarnya berapa pembilang? Pembilang yang atas ya. Pangkat terbesarnya adalah 2. Penyebut pangkat terbesarnya berapa? Adalah 3. Masih ingat kan? Kalau atas, pangkat atasnya itu lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Selesai. Ya, yuk kita coba, kita latih di nomor 30. Saya tetap pakai pena merah ini ya, biar tahu bedanya. Kita punya limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 ditambah 4X dikurangi 2 dibagi dengan 2X kuadrat ditambah 3. Kita lihat. Pangkat terbesar dari pembilang yang atas adalah pangkat 3. Pangkat terbesar dari bawah adalah pangkat 2. Oke, nggak sama kan pangkatnya? Kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Begitu, selesai. Apa artinya hasil tak hingga? Dia tidak punya limit, anak. Bukti, oke kita buktikan. Oh, butuh bukti kok. Kita buktikan saja. Yuk, kita punya limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 ditambah 4X dikurangi 2 dibagi dengan 2X pangkat 2 ditambah 3. Maka pangkat terbesar dari ini semua adalah pangkat 3. Kita bagi yang atas dengan pangkat 3. Yang bawah juga saya bagi dengan pangkat 3. Nah, X pangkat 3. Berarti hasilnya bagaimana? Limit X mendekati tak hingga. Oke, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, 1.
ditambah dengan 4x dibagi x pangkat 3 berarti 4 per x pangkat 2. Min 2 dibagi x pangkat 3 berarti min 2 per x pangkat 3. Ini yang pembilangnya. Penyebutnya 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 adalah 2 per x. Ditambah dengan 3 dibagi x pangkat 3 berarti 3 per x pangkat 3. Setelah dibagi dengan pangkat terbesarnya, maka tak hingganya kita substitusikan anak-anak. Berarti itu menjadi 1 ditambah 4 per tak hingga kuadrat dikurangi 2 per tak hingga pangkat 3 per 2 dibagi tak hingga ditambah 3 dibagi tak hingga pangkat 3. Masih ingat kan? Segala sesuatu kok dibagi tak hingga? Bilangan kalau dibagi tak hingga hasilnya 0 ya. Berarti saya tak ganti lagi pensilnya. Ini hasilnya adalah 0. Ya kan? Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Oke? Berarti hasilnya adalah 1 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 0 ditambah 0. 1 tambah 0 kurangi 0 ya tetap 1 dong. 0 tambah 0 ya 0. 1 bagi 0 berapa? Tak hingga. Lu sama mana tadi? Sama kan? Oke? Boleh nggak pakai cara ini? Boleh, nggak apa-apa. Pakai cara yang atas boleh. Pakai cara yang bawah juga boleh. Oke? Jadi bukti itu tetap saya sertakan supaya kalian tahu. Jadi konsep itu kayak apa sih? Begitu loh. Ya. Semoga jadi anak pinter gitu loh. Jadi ilmuwan yang tahu konsepnya. Oke, lanjut nomor 31. Maaf anak-anak, ini sudah 31 menit. Udah saya sampai di sini dulu, nanti insya Allah nomor 31 sampai 40 kita akan bahas di video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.